Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami setiap pembelajaran. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan tentang operasi hitung bilangan cacah. Ada apakah dalam materi operasi hitung bilangan cacah? Yaitu yang pertama kita akan belajar tentang membaca dan menulis bilangan. Yang kedua kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kita juga akan belajar tentang nilai tempat dan nilai angka, dan dilanjutkan dengan penjumlahan serta pengurangan. Dan untuk pelajaran terakhir yaitu perkalian dan pembagian. Bagaimana anak-anak? Kalian masih semangat kan dalam belajar? Tetap semangat ya. Perhatikan penjelasan Bu Indah berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah pada kelas 3 sekolah dasar. Operasi hitung bilangan cacah yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang membaca dan menulis bilangan. Perhatikan bilangan berikut ini. Bilangan yang pertama yaitu ada angka 1000 dibaca 1000, 2000 dibaca 2000, 3100 dibaca 3100, 4200 dibaca 4200, 5250 dibaca 5250, 6500 dibaca 6500, 7050 dibaca 7050, dan bilangan yang terakhir yaitu 10000 dibaca 10.000. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang mengurutkan bilangan. Perhatikan bilangan-bilangan berikut ini. Yaitu ada bilangan 5250, 3450, 2250, 4250, dan 3650. Urutan bilangan dari yang terkecil adalah, jika kita ingin mengurutkan bilangan dari yang terkecil, kita harus memperhatikan angka yang paling depan pada setiap bilangan. Angka yang paling depan kita cari angka yang paling kecil. Pada bilangan-bilangan tersebut, angka yang paling depannya yaitu ada angka 5, angka 3, angka 4, angka 2, angka 4, dan angka 3. Manakah yang paling kecil? Yaitu angka 2, dan bilangannya adalah 2250. Untuk bilangan yang terkecil berikutnya yaitu di situ ada angka 3. Angka 3 pada bilangan-bilangan tersebut ada 2. Nah, kalau angka yang di depan sudah sama, maka kita harus melihat angka yang kedua. Di situ ada bilangan 3450 dan 3650. Angka yang pertama sudah sama 3, berarti kita lihat angka yang kedua, yaitu ada angka 4 dan ada angka 6. Manakah yang paling kecil? Nah, berarti yang paling kecil adalah angka 4 dan bilangannya adalah 3450. Untuk bilangan berikutnya 3650. Bilangan terkecil berikutnya yaitu 4250, dan yang terakhir yaitu 5250. Urutan bilangan dari yang terbesar adalah
5.250, 4.250, 3.650, 3.450, dan 2.250. Langkah-langkahnya sama seperti jika kita ingin mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Namun, kalau kita ingin mengurutkan bilangan dari yang terbesar, kita harus melihat angka yang paling depan yang memiliki nilai yang terbesar. Untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang nilai tempat dan nilai angka. Nah, berikut ini ada bilangan 4.523. Sekarang kita tulis nilai tempatnya pada setiap angka. Angka 4, nilai tempatnya yaitu ribuan. Angka 5, nilai tempatnya ratusan. Angka 2, nilai tempatnya puluhan. Dan angka 3, nilai tempatnya yaitu satuan. Sekarang kita tulis nilai angkanya. Dari bilangan 4.523, sekarang kita tulis nilai angkanya. Angka 4 memiliki nilai angka 4.000. Angka 5 memiliki nilai angka 500. Angka 2 nilai angkanya 20. Dan angka 3 nilai angkanya 3. Berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Pada kelas 3 kita akan belajar tentang penjumlahan bersusun. Perhatikan bilangan berikut ini, yaitu ada bilangan 2.345 ditambah 3.641. Jika ada penjumlahan bersusun, maka yang kita kerjakan adalah dari belakang, yaitu 5 ditambah 1. Berapa 5 ditambah 1? 5 ditambah 1 hasilnya 6. 4 ditambah 4 hasilnya 8. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Dan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kesimpulannya, 2.345 ditambah 3.641 hasilnya adalah 5.986. Berikutnya Ibu akan mengajarkan tentang penjumlahan dengan cara menyimpan. Ini ada bilangan 1.257 ditambah 2.546. Langkahnya sama, kita kerjakan mulai dari angka yang belakang, yaitu 7 ditambah 6. 7 ditambah 6 ada berapa? 7 ditambah 6 hasilnya adalah 13. 13 kita tulis 3 dan angka 1 kita simpan di atas. Kita tulis di atasnya angka 5. Sekarang kita jumlahkan semuanya. 1 ditambah 5 ditambah 4, yaitu ada 10. Kita tulis 0 dan angka 1 kita simpan, kita tulis di atasnya angka 2. Sekarang kita hitung lagi. 1 ditambah 2 ditambah 5, hasilnya ada 8. Dan kemudian 1 ditambah 2 hasilnya ada 3. Berikutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Nah, ada bilangan 4.635 dikurangi 3.421. Langkahnya sama, kita kerjakan dari angka yang belakang dulu. 5 dikurangi 1, 4. 3 dikurangi 2, 1. 6 dikurangi 4, 2. Dan 4 dikurangi 3 ada 1. Jadi 4.635 dikurangi 3.421 hasilnya 1.214.
Berikutnya Ibu akan mengajarkan tentang pengurangan dengan teknik meminjam. Nah, ini ada bilangan 5.764 dikurangi 2.546. Kita hitung yang belakang dulu ya. 4 dikurangi 6. Berapakah 4 dikurangi 6? Tidak bisa karena 4 memiliki nilai kecil. Jadi 4 dikurangi 6 itu tidak bisa. Bagaimana supaya 4 dikurangi 6 itu bisa dihitung? Nah, 4 harus meminjam ke angka 6 yang ada di depannya. Yaitu, jadi 4 kita beri pinjaman 1, berarti ada angka 4 menjadi 14 dan angka 6 menjadi angka 5. Sekarang kita hitung 14 dikurangi 6. Hasilnya yaitu 8. Dan 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Dan 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar kue yang sudah dimasukkan ke dalam kotak. Ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4, dan kotak 5. Di setiap kotak terdapat 4 kue. Kita tulis bawahnya. Ada 4, 4, 4, 4, 4. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Jika dirubah menjadi bentuk perkalian, maka ditulis 5 dikali 4. Berikutnya Ibu akan mengajarkan tentang perkalian bersusun. Ini ada bilangan 136 dikalikan 5. 6 dikali 5, ada berapa 6 dikali 5? Jika kamu masih belum hafal perkalian, maka kamu bisa menghitungnya dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. 5-nya sampai 6 kali. Berarti hasilnya berapa 6 dikali 5? Hasilnya ada 30. Kalau hasilnya 30, berarti kita tulis 0 dan kita simpan angka 3-nya kita simpan. Berikutnya kita kalikan angka yang ada di depannya 6, yaitu ada angka 3. 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama langkahnya. Kalau kamu masih belum hafal perkalian, kamu bisa menghitungnya dengan cara 5 ditambah 5 ditambah 5 sampai 3 kali. 5 ditambah 5 10 ditambah 5 berarti 15. Jangan lupa kita masih punya simpanan 3. Berarti 15 ditambah 3 hasilnya ada 18. Kita tulis 8 dan kita simpan 1. Kemudian kita kalikan angka yang paling depan, yaitu angka 1 dikali 5. 1 dikali 5 ada 5. Ditambah simpanannya tadi, ada simpanan 1 ya, berarti ada 6. Berikutnya Ibu akan mengajarkan tentang pembagian dengan cara porogapit seperti ini. Nah, kita bagikan bilangan 144 dibagi 4. Sekarang kita bagikan 1 dibagi 4. Bisa apa tidak? 1 dibagi 4. Tidak bisa karena 1 nilainya lebih kecil daripada 4. Berarti kita gabungkan dengan angka belakangnya, yaitu jadi angka 1 dan 4, yaitu 14. 14 dibagi 4. Nah, jika kalian masih belum hafal pembagian juga, kita buat perkalian 4 seperti ini. Nah, ini ada perkalian 4.
4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, 4 kali 4 sama dengan 16. Sekarang kita cari hasilnya manakah yang mendekati dengan 14. Berarti di situ ada 12. Mendekati tapi tidak boleh lebih dari 14. Berarti ada angka 12. 12. Nah, berarti perkaliannya berapa? 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti kalau 14 dibagi 4 itu sama dengan 3. Kita tulis di atas. Kita tulis di atasnya 3. Nah, kemudian jika kita sudah membagikan angka 14 ini dibagi 4, terus hasilnya 3 tadi kita tulis di atas. Sekarang angka 3 kita kalikan dengan angka 4. Nah, 3 dikali 4, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita tulis di bawahnya angka 14. Sekarang kita kurangkan. Nah, kita beri garis di bawahnya. Kemudian dikurangi. 4 dikurangi 2, 1 dikurangi 1. 4 kurangi 2 yaitu 2. 1 dikurangi 1, 0. 0 di depan tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, di situ ada angka 2. 2 dibagi 4 tidak bisa. Nah, kita cari teman ya, supaya bisa dibagikan. Angka 4 yang di atas kita turunkan. Nah, menjadi angka 24. Sekarang 24 dibagi 4. Kita lihat lagi perkalian 4 tadi. Adakah di situ perkalian yang hasilnya 24? Ada ya. 4 dikali 6 hasilnya 24. Berarti 24 dibagi 4 yaitu 6. Kita tulis di atasnya. Sekarang kita lanjutkan lagi. 6 dikali 4. 6 dikali 4 hasilnya 24. Sekarang kita kurangkan sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya 144 dibagi 4 hasilnya adalah 36. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham dengan penjelasan Bu Indah? Nah, agar lebih paham lagi, kamu harus giat untuk berlatih di rumah ya. Nah, sekian penjelasan Bu Indah. Selamat belajar, semoga sukses. Anak-anak, itulah tadi penjelasan Bu Indah tentang operasi hitung bilangan cacah. Agar kalian lebih memahami materi yang Bu Indah sampaikan, kalian harus berlatih di rumah ya. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semua. Bu Indah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.